Saya akan langsung ke Mas Hanta Yuda selaku pengamat politik. Mas Hanta, dari perbincangan antara Partai Golkar dan PDIP tadi yang kita sudah dengarkan, apa yang mungkin bisa ditarik kesimpulan dari hasil perbincangan ini? Apakah kemudian memungkinkan Partai Golkar bisa saja mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang? Kalau soal mungkin, masih sangat mungkin. Dan politik kita masih sangat dinamis karena masih 2 tahun. Tapi dari wacana ini, Alfat, menurut saya yang paling diuntungkan adalah Ganjar Pranowo ketimbang Golkar sendiri, apalagi PD Perjuangan dengan statement yang cukup ramai ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Nurdin Halid. Nah, yang menarik kenapa? Karena dengan isu ini akan memperkuat posisi tawar, meninggikan posisi tawar Ganjar Pranowo. Padahal sebelumnya kan ada juga relawan menyebutkan akan mendukung Prabowo dan Puan Maharani. Satu sisi itu akan menyempitkan ruang gerak peluang Ganjar di partainya PD Perjuangan. Tapi dengan posisi ini memberikan ruang yang besar, meninggikan posisi tawar Ganjar Pranowo di hadapan PD Perjuangan. Mengapa? Karena Golkar ini kan secara kursi dia cukup strategis. Betul. Posisinya. Cukup satu partai saja bergabung itu sudah bisa mengusung kandidat calon presiden dan wakil presiden. Itu membuat dia strategis. Beda misalnya partai kecil atau partai yang tidak signifikan di parlemen. Yang kedua juga jam terbangnya Golkar juga kita bisa akui. Yang kedua adalah Golkar memiliki skema kandidasi yang belum begitu jelas. Betul, tadi Pak Nurdin Halid juga menyinggung bahwa Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto sudah menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa misalnya data statistik survei memang belum begitu kuat sehingga dibutuhkan Erlangga posisi sisi positifnya dari menempel dari nama Ganjar Pranowo itu bisa tergerek memang positifnya. Tetapi ini dari sisi Ganjarnya berpeluang. Karena apa? Karena bisa mungkin dia terkoreksi. Beda dengan misalnya Mbak Puan Maharani yang mungkin sangat kuat sekali di PD Perjuangan. Poin saya bukan mengatakan Pak Erlangga tidak kuat di Golkar. Tetapi di Golkar biasanya dalam beberapa rekam jejak pemilu itu kita punya rekam jejak. Pak Nurdin Halid bersama dulu Ketua Umumnya Pak Abu Rizal Bakri. Kekuatan elektabilitas Pak ARB saat itu jauh melampaui Pak Erlangga hari ini. Dan kita tahu capres kuat, sempat 3 besar selain Prabowo dan Jokowi pada saat itu. Tetapi tiket itu ternyata bisa dilepaskan juga, diberikan kepada Prabowo. Poin saya apa? Ada kemungkinan juga kalau kemudian tiket Golkar itu digunakan, dipakai oleh Ganjar atau siapapun. Sehingga ini menjadi positif bagi Ganjar Pranowo. Dan ketiga ini yang paling penting adalah, bicara Golkar, ada poin penting. Kalau ini ingin direalisasikan adalah faktor kingmaker. Kingmakernya bernama Joko Widodo. Dan kita tahu Pak Jokowi hubungannya paling dekat dengan Golkar. Meskipun ada PD Perjuangan, beberapa hal mungkin lebih dekat dengan Golkar ketimbang PDIP misalnya. Menarik. Paling partai yang paling bisa tanda petik dikendalikan oleh Pak Jokowi. Sehingga dengan 3 faktor itu memberikan dampak positif pada Ganjar Pranowo. Padahal kita tahu politik ini masih dinamis, masih fluktuatif, elektabilitas masih bergeser, dan ini ada sedikit memberikan kerugian politik pada Golkar. Ada kerugian politik bagi Partai Golkar. Nanti kita bahas mengenai itu, menarik. Tapi terima kasih, kita terakhir ke Bang Hanta Yuda sebagai closing statementnya untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, catatan singkat saya kepada Golkar. Satu, tadi mungkin sudah dikreasi oleh Pak Nurdin Halid sekilas, tetapi ini bisa menunjukkan Golkar kurang confident mengusung Erlangga Hartarto. Karena itu menurut saya agak kurang positif bagi Golkar. Yang kedua, ini mengecilkan, menyempitkan ruang gerak Golkar sendiri. Harusnya selain Ganjar, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah. Harusnya dikapitalisasi semua. Karena masih jauh 2 tahun. Ganjar bisa turun nanti. Kalau kemudian Ganjar turun itu agak berbahaya buat Golkar. Tetapi saya melihat ini tidak hanya faktor elektabilitas. Ada kedekatan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mungkin punya sebagai kingmaker tadi, tapi itu terlalu jauh analisanya. Dan yang ketiga, ini agak hati-hatinya bisa merusak, dampak negatifnya ada hubungan yang kurang baik dengan PD Perjuangan yang sekarang sedang di satu perahu koalisi Jokowi. Itu saya kira. Tetapi positifnya Pak Nurdin Halid kan politisi ulung juga, meskipun dikapitalisasi oleh berbagai macam perseroan di media, tetapi di sisi yang lain saya kira bisa menggerek Pak Erlangga Hartarto juga sebagai salah satu. Jadi sebaiknya wacananya dimainkan pasangan saja. Tidak membuka ruang kalau tidak ada diksi tentang kalau tidak diterima di rumahnya sebaiknya dibuka di Golkar. Nah, itu yang mungkin harus dihindari. Tetapi kalau berpasangan, berkoalisi dengan PDIP justru positif. Satu lagi, catatan saya kepada PD Perjuangan, ini ada kode kuat bahwa
PD Perjuangan belum otomatis mendukung Puan Maharani. Kalau sudah kuat dengan Mbak Puan, otomatis jawabannya Pak Hasto dan Pak Andreas, silakan Ganjar mau ke Golkar. Kami sudah ada Mbak Puan, tapi kan tidak. Nyatanya belum pada saatnya. Artinya Ganjar, Puan Maharani dan sebagainya masih punya peluang. Dan biasanya PD Perjuangan masih di ujung, akan bagian ada last minute akan mengumumkannya Ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi saya kira potensi Ganjar masih diusung oleh PD Perjuangan itu masih tinggi. Nah, poin yang penting yang paling terakhir adalah saya kira partai-partai, tidak hanya Golkar, PD Perjuangan, itu memberi kesempatan kepada kader-kader terbaiknya, baik kader internal maupun eksternal, untuk bertarung dalam makna positif, bersosialisasi kepada masyarakat, itu jauh lebih penting. Jadi semua aja beri kesempatan dulu, jangan terlalu cepat, karena saya ingin mengingatkan politik Indonesia ini masih dinamis. Betul, jaraknya 2,5 tahun itu kelihatan pendek, tapi bisa naik, bisa turun. Baik. Sehingga semua partai harus berpikir, semua bisa meningkatkan elektabilitasnya, tapi di saat yang sama para kandidat-kandidat juga saya kira harus bertarung mendapatkan partai yang tepat kendaraan politiknya. Karena faktor terakhir perbentukan koalisi itu keyakinan saya adalah faktor elektabilitas. Jadi kalau elektabilitas kuat, dia akan didatangi oleh partai. Bukan kita menganggap bahwa Pak Andreas kita mengatakan bahwa kandidat lebih besar di partai, tapi pengalaman Jokowi, SBY yang tadinya tidak memiliki partai yang besar seperti SBY, kemudian Jokowi juga tidak di struktur kekuasaan PDIP, tapi bisa mengumpul. Jadi berikan kesempatan semuanya untuk meningkatkan elektabilitas setinggi-tingginya berbasis kinerja. Bagi semua terbuka untuk menuju ke 2024, kita akan tunggu seperti apa nanti masing-masing partai melakukan langkahnya. Terima kasih semua Bapak-Bapak, selamat malam, selamat sore.